Saya pernah tidak disuruh masak sama Allah, tidak disuruh masak sama sekali. Tapi Allah datangkan makanan banyak tanpa masak. Tahu-tahu ada pengusaha nasi Padang datang, bawa ayam banyak banget, bawa nasi. takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit, ini skenario Allah luar biasa sekali, Mas Adit. Masya Allah. Mas Adit itu kan bandel banget, saya pakai banget di sini ya. Tapi sekarang Mas Adit memberikan makan gratis hampir setiap hari dan terus sampai sekarang dalam jumlah yang sangat besar. Orang untuk makan aja kan beberapa dari kita yang untuk makan apa hari ini bingung, tapi juga ada beberapa orang juga bingung milih makan apa hari ini. Mas bisa masuk penjara dulu kenapa Mas? Karena Mas banget bandelnya. Ya, saya dulu nakal ya, suka berantem. Jadi ya itu, makanya saya hijrah sini. Berarti masuk penjara aja karena berantem. Kan berantem, saya hijrah ke Jakarta. Waktu dulu pas masih bujangan ya, saya hijrah ke Jakarta. Saat pertama kali itu ya susah hidup saya, miskin. Jadi gembel saya di Jakarta. Di Jakarta tuh datang aja ke Jakarta tanpa ada tujuan? Nggak ada kenalan, nggak ada tujuan. Datang aja gitu? Iya, datang aja ke Jakarta. Karena pengen hijrah, pengen keluar dari Palembang? Iya, kita hijrah itu kan bukan cuma cari benar ya, tapi kita cari baik. Iya. Kalau benar ya belum baik. Orang yang melakukan benar itu belum baik. Tapi orang yang benar dan juga tepat itu baik. Kalau hanya sekedar benar doang ya belum baik, belum. Ya. Nah, jadi benar yang tepat. Saya pengen mencari benar yang tepat, yaitu baik. Saya pengen cari baik. Ya, alhamdulillah ketemulah tempat yang paling baik, yaitu masjid. Nah, disitulah saya merasa nyaman. Saya bekerja di masjid itu, jadi marbot. Oke. Daerah mana? Di Jakarta juga. Iya, di mana? Di Jakarta Timur. Terus saya pindah ke daerah Bojongkulur di Masjid Mu'ad bin Jabal. Jadi marbot juga. Jadi marbot juga. Nyusunin sendal jamaah. Terus di Masjid Darussalam Kota Wisata juga saya pernah juga. Wow. Jadi marbot juga. Saya pindah-pindah waktu itu. Gak lama ya saya dapat jodoh, menikah saya. Ketemu jodohnya di? Ketemu jodohnya di Bojongkulur. Sempet susah juga prosesnya. Iya, ya makanya mau nikah sama Mas Adit istri? Iya. Yakin ini gimana? Jadi waktu itu kan karena bapak saya sakit, minta saya nikah. Oke. Akhirnya saya carilah jodoh, susah. Dapat ketemu yang kulitnya hitam, saya ditolak. Nggak nyari jodoh nih, maksudnya nyarinya gimana? Taruh pakai proposal. Jadi saya kan dulu kan ikut pengajian. Nah, jadi teman di masjid bilang, kamu bikin proposal aja katanya. Oh gitu. Oke. Ya, ngajuin. Jadi kayak mau melamar kerja gitu ada orang ke orang tuanya. Jadi datangin ustadz punya anak gadis, saya bawa proposal. Ustadz, saya mau mengajukan diri saya untuk menikahi anak ustadz. Oke. Ya, jadi calon menantu kan. Dilihatlah proposalnya tuh kan, dilihat saya ditolak. Oh iya, punya hak dong mereka menolak ya. Iya. Oke, terus ketemu yang badannya gemuk, wah itu cewek kan, ditolak pula. Ada yang sampai saya ke Pekalongan, itu ditolak pula. Udah jauh-jauh, jadi susah. Tapi permintaan bapak untuk segera menikah tetap harus dijalanin kan? Karena saya selalu nurut sama bapak saya. Bapak saya kan sakit, matanya buta, minta digendong ke masjid. Saya gendong, tiap hari saya gendong ke masjid, sholat di masjid. Saya nurut banget sama bapak saya. Bapak saya nyuruh saya nikah, saya berusaha cari jodoh, tapi nggak dapat waktu itu. Nah terakhir, giliran saya sudah nggak mau nyari lagi, saya ada orang memperkenalkan saya juga kan, ada akhwat yang cantik banget. Tapi saya pernah lihat gitu kan, kayak pernah lihat ini akhwat.
nggak mungkin pula mau sama saya gitu. Jadi saya tuh nggak berani ngomong ke akhwat ini, nggak berani. Saya cari tahu rumahnya di mana sih gitu kan. Nah, begitu dapat tahu rumahnya, langsung ke ibunya ngomong. Saya ngomong ke ibunya, Bu, saya suka sama anak ibu. Bawa proposal juga? Iya, bawa kertas pula. Saya suka sama anak ibu, tapi saya takut sama Allah. Saya mau langsung menikah saja sama anak ibu. Kata ibunya, ya ibu sih terserah anak ibu aja. Yang cantik ini nih. Waktu itu nggak ada anaknya. Waktu pas saya ngomong, saya nggak ngeliat anaknya kan. Saya suka sama anak ibu, tapi saya takut sama Allah. Saya pengen langsung menikah aja. Saya bilang, ibu terserah anak ibu aja. Kamu sih orangnya baik, kata. Ya kalau anak ibu mau ya ibu restuin, katanya. Tidak lama kemudian nongol anaknya. Ternyata dengar anaknya itu apa yang saya omongin ini, dia dengar. Nah, di situ saya deg-degan, ketakutan, deg-degan. Tapi dia senyum. Belum juga diterima karena saya ngelihat dia senyum. Bu, anak ibu senyum, saya bilang. Alhamdulillah ya Allah. Nah, dengan pede aja saya. Tapi alhamdulillah diterima. Jadi istri saya akhirnya. Gitu. Akhirnya menikah. Boleh saya tahu isi proposalnya apa sih, Mas? Nama saya, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Pekerjaan apa di sini? Tinggi badan. Pekerjaan di situ? Warna kulit. Pekerjaan. Marbot. Marbot. Iya. Marbot masjid. Sama jualan murotal keliling. Ada semua tuh di proposal. Ada semua. Warna kulit aja hitam. Terus menikah nih? Nikah sama foto saya. Dipasang foto juga. Di proposal itu. Iya. Oke, menikah tuh Mas. Terus pas menikah dia mau nerima saya apa adanya kan. Saya udah ngomong saya punya banyak kekurangan. Kalau mau menerima kekurangan saya, ya saya juga mau menerima kelebihan dan kekurangan. Yang Mas janjiin ke dia apa? Gak ada. Saya cuma ngomong saya punya banyak kekurangan gitu. Ke perempuan itu? Iya. Hidup saya susah, orang tua saya sakit, saya miskin, saya gak punya apa-apa. Kalau mau menerima saya apa adanya, saya juga mau menerima apa adanya, saya bilang gitu. Dan saya nggak bisa ngasih mahar yang istimewa, yang mahal. Nggak bisa. Saya nggak punya uang. Dia mau nerima, ya udah. Oh iya. Nikah. Nah pas mau dengan nikah, omongan yang tadi kayak gitu, si perempuan ini mau menerima itu? Mau menerima. Pas mau nikah, saya cuma ada duit 500.000. Saya balik lagi ke orang tuanya. Bu, anak ibu suka apa ya? Lumba-lumba, apa kupu-kupu, apa melati gitu. Nah, kok pertanyaannya kayak gitu? Saya nanya ke ibunya. Buat apa nak? Buat di cincinnya nanti ada gambar, saya bilang. Lumba-lumba apa aja lah, kupu-kupu apa lumba-lumba deh katanya. Saya tungguin aja deh anaknya pulang. Saya tanya, waktu itu kan masih calon istri kan, kamu suka nggak gambar lumba-lumba? Suka katanya. Nah ya udah, saya beli cincin lumba-lumba yang bukan emas, tapi kotaknya tuh kotak emas, gitu. Karena duit cuma 500.000 itu. Duit cuma 500.000, nggak cukup kalau beli emas. Iya. Dan cuma pakai roti anget. Roti anget itu harganya 1.000-an. Sama minuman gelas udah. Jadi nggak meriah, nggak pakai pesta, nggak. Nikahnya juga di masjid, yang gratisan. Penghulunya ustadz di masjid itu. Oke. Dan alhamdulillah cukup. Iya. Nah, setelah nikah, baru saya cari duit lagi. Saya ngurus di KUA, ternyata gratis pula di hari kerja. Kalau di hari libur bayar katanya. Di hari kerja gratis. Waktu itu saya di hari kerja gratis. Jadi dapat duit itu cuma buat ongkos doang sih. Bawa mertua. Kerjanya tadi itu yang keliling murotal itu ya, apa? Jualan. Iya, jualan. Oke. Pas saya kan sama ya. Udah ngomong dari awal ya, memang miskin dan segala macam. Terus ngasih makannya gimana? Ya awalnya saya nggak bisa ngasih makan orang. Awalnya. Tapi nikah. Ya saya nikah nih. Saya rumah ngontrak, sepetak. Di kontrakan itu aja, kalau di tetangga kami kan punya kulkas, punya TV kan. Kami nggak punya. Jadi kalau saya mau nonton TV ya di tetangga numpang.
numpang nonton TV di rumah tetangga. Istri dibawa tuh dari rumah orang tuanya tuh, ikut pindah ke situ kan? Saya bawa. Terus saya ngontrak di situ. Saya nggak punya apa-apa kan. Tidur aja nggak pakai kasur. Waktu pertama kali nikah. Tikar. Pakai sarung. Jadi sarung dilemein, terus baju saya buntel-buntelin buat jadi bantal. Udah. Kayak gitu. Istrinya nggak ada komplain, nggak ada apa gitu? Istri saya ada loh di bawah ini. Nggak, maksudnya lagi menjalani itu semua tadi istri? Sabar aja. Jadi ilmu sabar yang saya ajarin pertama kali. Kita hidup di dunia ini kan harus sabar. Sabar di saat kita sedang diuji. Nanti ketika kita sudah bisa sabar, ujian itu datang, kita kuat. Kita kuat, mental kita kuat, jiwa kita kuat. Dan ujian itu sifatnya tidak ada yang berterus-terusan, tidak ada. Ujian itu sifatnya hanya sementara. Sama kayak angin puting beliung, sesaat saja. Setelah itu sudah tsunami, tidak nyampe 5 menit. Setelah itu sudah. Terus apalagi gempa bumi, cuman tidak nyampe 5 menit. Setelah itu sudah, sebentar saja. Tapi memang lagi ngejalaninnya seperti bertahun-tahun. Nah, tapi kita harus betul-betul kuat. Iya. Sabar itu sangat kuat. Sabar itu bagaikan sesuatu yang kuat. Ini benda, kalau nggak digeser, dia tidak akan pernah tergeser. Nggak bakal tergeser. Nah, tapi kalau digeserin, nah dia tergeser. Nah, gitu. Jadi kita harus kuat. Nah, seperti itu. Itu sabar. Dan juga syukur. Syukur itu apa yang kita miliki, apa yang kita dapati, apa yang kita terima saat ini. Hidup kita saat ini happy enggak, senang, apa sedih atau apa, kita syukuri semuanya. Semua yang Allah berikan kita syukuri. Kayak gitu. Saya ngajarin istri saya begitu. Sabar, syukur, dan juga ikhlas. Apa yang kita kerjakan, nyapu harus ikhlas, sholat harus ikhlas, puasa harus ikhlas. Kalau kita ikhlas, akan berbuah pahala. Kalau tidak ikhlas, sia-sia. Malah bisa timbul dosa, namanya riya. Kita sedekah ikhlas, dapat pahala. Sedekah riya, tidak ikhlas, dapat dosa. Nah, kayak gitu. Makanya harus ikhlas. Di rumah makan gratis juga saya terapkan. Tapi makanya mas, di dalam kehidupan gitu terus terfikirkan untuk memberi makan orang bagaimana kan saat itu makan aja susah. Iya, saya waktu itu susah, hidup saya banyak utang pula. Orang tua saya sakit, matanya buta. Kalau butuh uang buat beli obat, saya ngutang sama teman saya. Dan alhamdulillah teman saya selalu mau ngutangin gitu, karena selalu punya niat mau bayar sayanya. Nah, semenjak ya bapak saya meninggal, ibu mertua saya yang sakit juga itu meninggal. Saya ketemu sama nenek-nenek ini. Nenek-nenek saya ketemu di depan masjid. Hidupnya sebatang kara, kakinya bolong. Habis sholat subuh. Habis sholat subuh saya ketemu nenek-nenek cari rongsokan. Jalannya kencot-kencot. Saya tegur, "Nek, kok jalannya pincang-pincang, kencot-kencot." Kaki nenek sakit, Jang. Begitu saya lihat kakinya bolong. Tinggal di mana, Nek? Kampung Kabawarwetan. Saya antar pulang. Begitu saya antar pulang, saya ketemu ibu-ibu jemur pakaian. Saya bilang, "Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, kakinya bolong. Kemana keluarganya kok tega sekali? Nenek-nenek disuruh cari rongsokan." Kata ibu ini, nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau nggak nyari rongsokan, nggak bisa makan. Nah, sejak dari situlah saya bilang ke istri, saya ngajak istri saya ke nenek ini. Kami uruslah nenek ini sampai nenek ini meninggal. Kami urus. Sejak itu juga rezeki dalam saya. Dalam keadaan mas yang susah ya? Iya, dalam keadaan saya susah ini. Sejak itu juga saya sering ketemu orang baik. Saya pernah jualan murotal itu. Ada ibu-ibu beli semua dagangan saya. Saya juga bingung, sampai saya mikir, buat apaan ibu ini ya? Beli murotal sampai 100 unit. Bingung saya buat apa gitu. Ternyata Bu dibagi-bagiin sama dia. Nah gitu. Dan saya juga sering ketemu orang, ada yang minta jualin tanah tuh. Saya kan nggak ngerti juga cara ngejual tanah kayak gimana, ya udah. Saya share aja, share di Facebook, share di Instagram gitu, share. Alhamdulillah ada aja yang nangkep. Iya, yang beli, akhirnya laku gitu. Nah itu, saya dapet.
gitu. Dapat hadiah. Mulai kepikiran membangun rumah makan gratis semenjak saya nolong nenek itu. Saya merasa rezeki saya berlebih. Saya lihat juga banyak pemulung-pemulung yang lewat depan rumah saya. Membangun rumah makan gratis itu setelah nenek itu meninggal atau dalam proses? Belum punya niat waktu itu. Pas nenek itu meninggal, saya merasa rezeki saya lebih. Saya bilang ke istri, ya kita buka rumah makan gratis gitu. Tahun 2016 waktu itu. Saya buka lah rumah makan gratis, awalnya di depan rumah sih, iseng-iseng. Tapi makin lama, makin rame. Iseng-iseng itu maksudnya gimana, Mas? Buka makan gratis itu maksudnya iseng-iseng? Iseng-iseng itu ya coba-coba. Coba-cobanya gimana? Maksudnya berapa porsi atau bagaimana? 30 porsi kita masak gitu kan. Habis, besoknya ya udah 50 Bukanya porsi. jam? Siang aja. Makan siang, ada tulisannya di depan gitu. Dari jam 11 sampai habis. Habisnya jam 1, jam 2 gitu. Oke, 30 porsi per hari. 50 langsung saya naikin. Cuma sekali 30 itu. Hari pertama? Iya, hari pertama. Hari kedua? Karena habis kan ada yang gak kebagian, langsung masak 50 porsi. Nah, untuk hari kedua tuh? Untuk hari kedua dipindahin sama Pak RT ke aula kampung waktu itu. Oh gitu. Itu masak sendiri sama istri? Masak sendiri. Saya sama istri saya masak 50 porsi. Nah terus karena dipindahin ke aula kampung, makin rame juga nih. Gitu. Akhirnya saya mulai punya pemikiran, saya harus bangun sendiri lah tempat kayak gitu. Saya punya motor kesayangan saya jual. Laku 7 juta waktu itu motor saya. Saya jual, saya beli bambu-bambu, beli terpal, saya bangun sendiri rumah makan gratis terbuat dari bambu sama terpal itu. Di dekat rumah saya, nggak jauh dari rumah saya. Nah, tapi di tanah orang. Tapi di tengah-tengah perkampungan. Iya. Nah, berhubung tanah itu mau diambil sama yang punya tanah, terpaksa ya harus pindah gitu kan. Ditawarin sama Pak Lurah. Pak Lurah nawarin, pakai aja tanah saya, Mas Adit katanya, di pinggir jalan. Ya sampai sekarang saya pakai. Gitu. Setelah itu ya buka cabang lagi. Itu udah berapa yang setiap harinya pada akhirnya makan pas lagi di pinggir jalan itu? Makin meningkat. Naik 100 porsi, naik 150 ya. Naik 150, naik 200 porsi kayak gitu. Kepikiran buka cabang ketika sudah berapa porsi per hari? 300, udah net, udah mentok. 300? Iya. Terus yang masak siapa? Masih berdua juga atau pakai ada orang lain? Ada orang lain bantuin. Sekarang udah ada orang lain bantuin. Sukarela atau Mas bayar mereka? Mereka relawan, tapi sering saya kasih duit setiap Jumat Berkah. Saya kan ada program Jumat Berkah. Iya. Nah, Jumat Berkah itu awalnya sih memang bukan untuk relawan sih. Memang saya niatin untuk santunan anak yatim, buat bantu bagi-bagi yang di pinggir jalan. Iya. Tapi saya pikir yang bantu-bantu di rumah itu semua gara-gara nolong nenek tuh ya? Iya. Banyak yang susah juga kan yang bantu-bantu. Jadi ketika kita memudahkan orang lain, pasti Allah akan memudahkan kita ya? Betul. Dan itu terbukti. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Nah, saya nggak merasa berat untuk buka rumah makan gratis ini, alhamdulillah. Makanya. Ada aja yang nyumbang beras, ada aja yang bantuin, ngasih uang pun ada. Manusia terbaik itu kan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika Mas sudah mendahulukan Allah, dunia pun mengikuti Mas ya? Iya. Allah dulu, yang lain nanti. Oke, buka cabang. Buka cabang 300 porsi udah. Iya. Ini nggak bisa nih, kita harus buka cabang nih. Iya. Buka cabang itu di daerah mana, Mas? Agak lompat dikit ke Jakarta Timur. Oh, langsung ke Jakarta Timur. Iya. Oh, ini kan di daerah Cilangkap ya, atau daerah Cilangkap ya. Cilangkap kan ini kan? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kenapa Jakarta Timur? Karena banyak yang susah juga situ, pinggiran, Jakarta pinggiran. Oh, Mas survei dulu tuh lagi buka cabang. Survei dulu, dapatnya di situ tempat gratis. Oke. Dapat tempat gratis di situ, kita buka rumah tahfiz Quran dulu awalnya. Rumah tahfiz Quran malah dibukanya pertama. Rumah tahfiz Quran dulu buat anak-anak yatim, anak-anak jalanan yang tidak punya orang tua, kita tampung di situ. Ada ininya, ada penginapan nih buat mereka. Ada rumahnya, ada tempatnya, ada kamar-kamarnya, ada guru-gurunya juga yang ngajarin. Nah, saya bikin konsep rumah tahfiz Quran dulu. Setelah itu baru saya bangun rumah makan gratis di bawahnya. Jadi di atasnya anak santri, di bawahnya rumah makan gratis. Jadi anak santri baca Quran, rumah makan gratis berbagi ke du'afa-du'afanya gitu. Jadi yatim du'afa pas jadinya. Rumah makan gratis itu yatim du'afa pas gitu.
Keren banget Mas. Masya Allah. Mas, ini pernah gini nggak? Maksudnya, nih maaf kalau saya gini, nggak ada biaya karena ini kan setiap hari Mas. Iya. Ini setiap hari loh ngasih makan gratis nih. Pernah kehabisan nggak gitu? Maksudnya nggak bisa masak nih untuk besok nih, gimana nih? Pernah kayak gitu? Karena nggak ada, mungkin ya nggak, kan yang namanya rezeki kan memang tidak disangka-sangka gitu kan. Cuma ini besok untuk masak besok nggak ada, gimana ini? Sering. Oh sering? Sering terjadi. Nggak punya duit sama sekali sepersen pun, sering. Nah itu gimana untuk makan gratisnya? Biasa aja. Karena kita sudah yakin SMBA. Apa itu? SMBA sangat mudah bagi Allah. Semua sudah direncanakan oleh Allah. Jadi kita aja yang ribetin sendiri di kepala ya. Sabar. Kalau misalkan kita tidak punya uang, nih, misalkan contoh kita diuji sama Allah dengan kesulitan ekonomi yang betul-betul sulit. Misalkan contoh lagi, ada orang puasa, dia lapar kan, orang puasa itu kan lapar kan, terus dia tidak punya uang sama sekali untuk berbuka puasa. Apa dia harus khawatir, waduh nanti saya meninggal gitu, waduh nanti saya gimana ya, saya harus membatalkan puasa saya ini? Kalau dia merasa khawatir, berarti dia tidak bertauhid kepada Allah. Kita tidak boleh mengkhawatirkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Kita tidak boleh merasa takut dengan sesuatu yang belum pernah terjadi. Apa yang akan terjadi besok? Serahkan sama Allah semuanya. Gak usah dikhawatirin. Kita hidup ini kita jalanin saja. Sabar, syukur, ikhlas. Nah itu gimana ceritanya tuh? Bisa masak untuk besok? Saya pernah tidak disuruh masak sama Allah. Tidak disuruh masak sama sekali. Tapi Allah datangkan makanan banyak tanpa masak. Tahu-tahu ada pengusaha nasi Padang datang, bawa ayam banyak banget, bawa nasi. Takbir, Allahu Akbar. Pengusaha nasi Padang datang. Datang, tukang warteg datang tiba-tiba. Bawa nasi, bawa ayam, bawa sayuran, bawa sayur nangka, bawa sambal. Saya sampaikan ke semua orang yang makan, kami hari ini tidak disuruh masak sama Allah. Tidak ada beras, tidak ada yang bisa dimasak. Duit tidak punya pula. Tapi Allah datangkan makanan untuk kita semua. Saya bilang gitu. Jadi kita tidak boleh berpikiran, aduh, saya harus bagaimana, saya harus apa. Kamu itu ibadah, tugasnya sudah disebutin sama Allah di dalam Al-Quran juga. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain hanya untuk beribadah, bertawakal, beribadah. Ngapain mikirin yang tidak penting gitu kan? Nah itu. Ini bisa yakin banget. Ya. Itu apa? Kejadian apa yang membuat Mas Adit sangat begitu yakin kepada Allah? Bahwa Allah lu udah gua atur semuanya. Ini kan sebenarnya kita berarti mengatur apa yang sudah diaturkan untuk kita kan, sebenarnya itu kan. Iya. Nah itu yang membuat Mas Adit udah bener. Ya udah biarin aja, nanti juga Allah kok, tenang aja. Besok mereka pasti akan dikasih makan kok Allah. Pasti. Nah itu apa? Ada kejadian apa tuh? Jadi yang benar jadi jangankan urusan uang, mobil, rumah, harta, duniawi lah ya. Duniawi lah. Apa sih di dunia ini yang mahal itu rumah misalnya, mahal, mobil mahal. Apalagi yang mahal? Enggak ada yang mahal. Anak. Nggak ada orang yang bisa beli anak. Iya, perhiasan maksudnya kan. Nah, anak kandung itu nggak bisa dibeli. Iya. Nah, ya, tapi kan bayi mahal. tabung. Tapi kan mahal kan. Iya. Jadi satu anak, saya yang tadinya nggak punya anak, sekarang anak saya banyak. Itu membuat saya makin tambah yakin. Tadinya saya udah yakin sama Allah. Berhubung saya dikasih anak yang saya pikir mustahil. Kenapa mustahil? Karena saya sudah divonis nggak bisa punya anak. Masa? Saya tidak bisa berhubungan sama istri. Masa? Iya, saya sakit. Jadi saya sakit. Bisa punya anak 4 sekarang? Punya anak, ya. Anak saya 4. Itu satu yang membuat saya yakin. Berhenti mengatur apa yang sudah diatur.
Jangan ngatur Allah, jangan. Pokoknya kita udah jangan ngatur diri kita, udah diatur. Iya. Rumah itu kan mahal harganya. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya tidak mau nabung buat beli rumah, saya tidak mau nyicil atau tidak mau beli. Kalau beli mahal, riba pula lagi. Saya mau yang besar di pinggir jalan, ya kasihlah yang di pinggir jalan raya gitu. Biar bisa makan gratis juga buat orang-orang gitu. Iya. Allah kasih gratis, tidak beli sama sekali. Allah kasih rumah di pinggir jalan gratis. Sesuai. Nah, terus mobil kan mahal harganya kan. Saya minta mobil, ya Allah, hamba minta mobil, nggak usah beli, gratis. Duitnya terserah. Mau Allah datangkan orang monyet kayak apa, orang hutan apa orang kota, pokoknya penting saya punya duit, punya mobil gitu. Nah gitu. Untuk caranya bagaimana terserah. Yang penting saya minta rumah, minta mobil, Allah kasih. Itu doanya kapan sih, Mas? Kalau lagi gitu tuh doanya kapan sih? Di depan Masjidil Haram waktu itu saya minta sama Allah, minta rumah, minta mobil. Nah sebelumnya saya pernah juga pengen umroh kan. Umroh kan mahal, saya tidak punya duit. Ada orang bagi-bagi brosur haji umroh itu, saya ambil. Ada gambar Ka'bah itu, saya simpan gambar Ka'bah itu, saya tempel di sejadah. Saya tempel selasa siban biar tidak terbang-terbang, biar tidak hilang itu. Saya sholat. Habis sholat itu saya ngeliatin gambar Ka'bah itu sambil saya usap-usap. Saya sholawatin, saya pegang-pegang. Saya pengen kesini, ya Allah, pengen sholat, pengen sujud. Undang saya, labbaik Allahumma labbaik. Terus saya gituin terus. 3 hari kemudian langsung dapat undangan umroh gratis, nggak bayar sama sekali. Mas kan tadi udah divonis untuk tidak mungkin bisa punya anak gitu kan ya Mas Adit ya? Iya. Terus tiba-tiba Mas bisa punya anak, itu rezeki dari Allah yang kayak gimana lagi itu Mas? Iya, itu yang membuat saya betul-betul yakin ya, alhamdulillah. Kan dokter bilang udah nggak mungkin bisa punya anak kan? Iya, alhamdulillah waktu itu saya sembuh, bangun tidur itu saya jatuh. Hah? Bangun tidur jatuh? Jatuh dari tempat tidur? Saya mimpi. Sampai saya terbangun dari mimpi itu, jatuh dari kasur, terus ada mobil-mobilan yang terbuat dari kayu kena perut saya. Nah, itu kena perut saya terasa saya jek gitu kan. Terus saya ke kamar mandi, begitu saya ke kamar mandi, saya lihat hidup gitu kan. Yang sudah lama sekali nggak hidup-hidup. Berapa tahun itu nggak hidupnya Mas? Lama. Dari saya bujangan itu, sampai saya menikah itu, saya nggak ngerasain bulan madu apa enggak, belum. Jadi saya enggak bulan madu sama istri saya. Oke. Enggak bisa hidup. Oke. Enggak bisa masukin. Nah, jadi begitu pas hidup itu ya, saya langsung berteriak. Dek hidup, Dek. Apanya yang hidup? Kata istri saya. Ini hidup, ini. Dilihat sama istri saya. Kata istri saya gitu. Langsung diajak ke hotel saya. Begitu saya ke hotel, ya bulan madu di situ, langsung di hotel itu. Ini setelah nenek-nenek itu ya? Iya. Setelah makan gratis dan segala macam. Ini sudah setelah punya cabang berapa ini Mas? Belum lama, baru buka rumah makan gratis itu. Baru. Nah itu. Jadi begitu pas itu hidup, langsung saya ke hotel diajak istri, berbuatlah di hotel itu. Dan baru tahu betapa. Baru pertama kalinya itu. Nah itu. Dan saya memang nggak ngerti caranya, nggak tahu apa-apa. Istri juga nggak tahu apa-apa pasti kan? Istri saya sempat berpemikiran apa saya suka sama laki-laki atau gimana. Tapi saya cium-cium terus, saya peluk-peluk terus kayak gitu. Jadi saya nafsu, tapi nggak tahu cara masukinnya gimana, cara biar hidup, biar kencang gitu. Kenapa sudah di hotel itu gimana? Hidup? Kencang. Bisa melakukan? Iya, kayak normal aja. Nah gitu. Iya, akhirnya sekarang punya 4 deh. Hamil. Nah hamil terus. Langsung tuh Mas? Iya. Langsung hamil. Nah setelah itu lama pula ada hidup lagi nih, mati lagi. Hah? Masa? Iya, kalau sudah hamil, sudah lahiran, sudah masa idah, nipas. Nipas sudah selesai. Bukan, itu bangunnya berapa lama? Sampai sekarang pun saya jarang hubungan sama istri. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Oke.
beda. Saya punya kelainan. Beda sama orang itu kan sehari sekali, sehari 2 kali. Iya. Nah itu 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau saya enggak, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Itu pun sekali. Kayak gitu. Oke. Nggak hidup sama sekali. Percuma dipakein obat apa. Pernah saya punya teman, dia jualan obat kuat segala macam tuh. Sudah saya coba semua, yang dioles, yang diminum, yang dimakan, yang apa. Nggak hidup, percuma. Gitu, nggak ada. Enggak, maksudnya gini kan pas tadi kena mobil kayu dari mobil dari kayu itu, bangun terus ke hotel, habis melakukan itu diem lagi dia, tidur lagi. Sampai anak lahir. Enggak, sampai dia hidup lagi, lama hidupnya. Berbulan-bulan baru hidup lagi. Oh, hidup lagi. Jadi kalau istri saya kepengen misalkan mau minta, ya kalau nggak hidup nggak bisa. Mau makan obat aja apa aja nggak bisa. Nggak bisa hidup. Sabar, saya bilang. Cuma diapain aja, mau dipegang, mau diapain. Saya pasrah aja lah. Saya diam aja. Saya harus apa gitu. Nggak bisa. Oke. Tapi kadang-kadang hidup sendiri dia. Lama tapi nungguinnya tuh hidup. Ada teman saya jualan kopi kan. Katanya kopi ini. Iya. Kopi greng. Bikin. Kopi greng gitu. Tenaga, bikin kuat, bikin hidup. Hidup terus. Pasti dijamin. Yang saya minum tuh malah puyeng, kepala saya hidup. Enggak hidup. Karena saya tuh ke tukang jamu. Sama aja, mata saya merah, enggak hidup. Tapi kok bisa anak 4 itu berarti tapi sekalinya kualitas hidup, banget ya, sangat berkualitas sekalinya hidup tuh ya. Iya, top chair tapi. Iya, makanya sangat berkualitas. Sekali aja. Bukan kuantitas ini berarti ini. Hamil, sekali aja hamil. Gitu, iya, makanya. Tadi saya takjub tuh, langsung hamil. Tapi tidur dulu habis itu. Lama tidurnya. Meskipun buang air kecil, buang air besar, tetap aja mati. Kalau dia lagi mati, udah kayak nggak punya aja, mati kecil. Iya. Nggak hidup. Kayak gitu. Iya. Kecut dia. Nah, kalau kecut, mati. Iya. Gitu. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang 4 anaknya ya. Anak alhamdulillah. Gitu. Atas izin Allah, saya minta anak sama Allah, Allah kasih. Alhamdulillah. Nah itulah yang buat saya yakin. Jadi ini sih yang kalau saya pikir ini yang luar biasa emang Mas Aditnya ya. Bagaimana Mas Adit bisa memberi pengertian kepada istri begitu luar biasanya dari awal diajak menikah mau sampai jago berarti Mas Adit nih. Masya Allah. Mas, ini loh Mas. Sebenarnya kan kita gampang tuh ngomong ini sangat mudah saya bilang gini, segalanya mudah bagi Allah. Akan berbeda ketika diucapkannya itu dengan penuh dengan keyakinan. Nah ini Mas Adit itu kan ya semua orang bilang mudah bagi Allah, tapi kan semua orang tidak semua orang apa yang dimau diijabah sama Allah. Makanya beberapa dari mereka tuh banyak yang nggak yakin, banyak yang ini, banyak yang bahkan patah harapan. Padahal itu yang tidak boleh sama sekali dalam Islam. Putus harapan itu nggak boleh, lu nggak boleh, lu harus tetap tawakal. Kan gitu Mas. Nah ini apa yang menyebabkan Mas Adit dengan masalah yang begitu luar biasa banyaknya, ya banyak utang lah, terus kondisi fisik yang nggak bisa menyenangkan istri, segala macam, bla 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 bla. Tapi Mas bisa tetap bahwa segalanya mudah bagi Allah itu, bahwa yakin bahwa ini udah diatur semuanya sama Allah kok. Iya. Gue udah nggak perlu capek-capek ngatur apa yang sudah diatur. Ini apa sih Mas? Apa itu? Saya kan menjalani rumah makan gratis ini kan sejak dari tahun 2016 ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Sampai saya buka cabang. Terus saya pengen melihat lagi kebesaran Allah. Selama ini kan yang bangun masjid itu kan biasanya kan orang kaya, juragan, orang terkenal, pejabat, artis ya. Coba deh saya yang bangun. Saya bangun masjid, bismillah gitu. Saya nabung, saya ngumpulin uang, saya beli tanah. Begitu tanah sudah saya beli, saya bangun masjid. Atas izin Allah, ternyata nggak susah. Sangat mudah. Masjid yang saya pengen bangun itu sudah jadi sekarang. 2 lantai. Namanya Masjid Rumah Makan Gratis. Iya Mas.
Itu kan karena Mas yakin ya Mas ya? Iya. Maksudnya apa yang membuat Mas bener-bener pokoknya kalau emang buat kebaikan pasti Allah akan nyediain kok semua biayanya. Ada syaratnya juga. Makanan yang kita makan 100% halal. Halalan nggak cuma halal tapi juga toyiban, halalan toyiban. Halalan toyiban itu makanan yang halal dan baik. Baik untuk dikonsumsi. Baik itu yang tadi benar dan tepat tadi ya? Iya, benar dan tepat. Nah, terus pakaian yang kita pakai, tidak ada satupun yang haram. Semuanya halal. Entah itu dikasih orang, hadiah, entah itu kita beli, halal. Pakai uang halal. Jadi, kalau makanan yang kita makan halal, toyiban, pakaian yang kita pakai ini toyiban, baik semuanya, halal semuanya. Kita minta apa aja pasti Allah kasih. Tidak percaya saya kalau ada orang berdoa sudah benar, cara berdoanya sudah benar, kiblatnya sudah benar, tapi tidak dikabulkan sama Allah. Coba introspeksi, bisa jadi makanan yang dia makan itu haram, pakaian yang dia pakai itu haram. Coba dikoreksi deh. Gitu. Karena saya belum pernah ngalamin apa yang saya minta nggak dikasih sama Allah, belum pernah. Saya minta mobil, Allah kasih mobil. Saya minta rumah, Allah kasih rumah. Haji deh, haji itu kan mahal. Saya minta tantangan lagi deh, coba. Saya minta haji. Ya Allah, hamba kepingin berangkat haji. Dadakan lagi. Tapi ini tetap ngasih makan 300 orang nih ya? Tetap. Pembangunan masjid tetap berjalan. Pembangunan sekolah gratis, saya kan lagi bangun gedung. Bermanfaat juga banget lah bagi banyak orang lah ya. Iya, ini saya lagi gedung nih. Saya lagi bangun gedung di samping masjid. Okay. Di samping masjid. Nah, kita cerita masjid dulu, cerita haji dulu dari. Haji. Nah, haji itu kan biayanya mahal, nggak sedikit. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, hamba mau haji. Belum pernah haji waktu itu, mau berangkat haji. Langsung Allah ijabah. Tiba-tiba ada yang ngasih visa secara gratis. Visa? Tiba-tiba ada pula yang ngasih akomodasi, hotel, tiket pesawat, makan, dan lain-lain, semuanya gratis. Sampai dapat sertifikat pulang-pulangnya. Saya pulang haji itu dapat sertifikat. Semuanya gratis. Nah, 2024 ini, saya haji lagi, berangkat lagi. Kemarin waktu 2023 sendirian saya berangkat haji. Nah sekarang saya mau bawa istri. Saya mau bawa istri dan anak saya. Minta lagi sama Allah. Minta lagi sama Allah. Ya Allah, kemarin saya berangkat ke sana sendirian. Anak saya ketinggal di rumah. Saya mau bawa anak saya, istri saya berangkat haji. Duit. Ya duit, kalau duit mah mahal, nggak punya duit. Gimana deh, terserah Allah lah. Minta yang gratis. Berangkatkan saya lagi, berangkatkan lagi. Allah kasih lagi, dapat lagi visanya lagi gratis pula. Nah itu. Tapi kemarin tiket itu cuma perginya aja, pulangnya beli sendiri. Oh, oke. Tapi gelabakan juga saya. Kenapa? Gelabakan. Kenapa? Pas mau pulang itu tiket pun mahal di Traveloka. Begitu saya buka aplikasi, wah mahal. Tiket pulang dari Arab ke Indonesia. Di depan Ka'bah itu saya sama anak istri saya berdoa, ya Allah, berilah hamba tiket yang murah. Saya minta tiket yang murah. Ya Allah, kenapa Allah kasih yang gratis? Saya minta yang murah. Allah kasih yang gratis. Tiba-tiba ada yang ngasih tiket gratis? Ada orang Amerika, saya sebut ya namanya, boleh lah saya sebut apa-apa buat motivasi ya, kan nanti kata orang bohong gitu kan. Ada orang Amerika, tinggal di Amerika, orang Indonesia, tapi sudah jadi warga negara Amerika, namanya Ibu Nunu. Ibu Nunu nelpon saya, Mas Adit, kapan pulang ke Indonesia? Belum tahu Bu, tiket aja belum beli. Nah, berapa orang berangkat ke Arab Saudi? 3 Bu, saya, istri sama anak. Pulang ke Indonesia, saya transfer uang, beli tiket pesawat katanya. Berapa harga tiket pesawat? Kalau di kasih ya, saya sebut. Maaf, diedit aja ya. Takut saya. Nggak apa-apa. Nah, kalau di aplikasi, saya sebutin harganya. 15 juta, Bu. Saya bilang 1 orang. Oke, katanya. Yaudah, saya transfer uang katanya. Sudah ditransfer uang, sudah dikirimin tiket pesawat. Wih, bagus banget pesawatnya pula. Dapat makan, dapat ini. Nah, naik pesawat Garuda. Pulang saya ke sini. Gratis dibayarin sama ibu itu. Ibu Nunu namanya. Nah, itu. Saya padahal minta tiket yang murah. Malah uang saya utuh. Uang untuk beli tiket itu utuh.
emang kemana-mana bawa proposal sih ya Mas ya. Mau nikah bawa proposal ngasih ke calon mertua. Mau minta apa-apa ke masjid bawa proposal ke depan Allah. Ya Allah, saya pengen ini. Ya Allah, saya pengen ini. Ngomongnya sama Aucur. Yang penting dijaga semua. Yang masuk harus halal. Yang keluar dari mulut kita pun juga harus halal. Yang kita pakai harus halal. Halalan thayyiban. Dan yang kita lakukan untuk orang banyak dan sangat bermanfaat bagi orang. Iya. Karena yang kita wajib miliki, wajib kita dapati, wajib kita rasakan. Nih tiga-tiganya nih. Kita miliki, kita dapati, kita rasakan. 3K. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Tiga-tiganya wajib kita miliki, wajib kita dapati. Dan yang kerennya, Mas tuh bisa menerima keadaan fisik Mas. Yang nggak mungkin banyak laki-laki bisa lakukan itu. Dan itu kan sebuah hidayah pada akhirnya, bahwa bisa menerima, gue nggak bisa begini, dan Mas bisa menjelaskan kepada istri Mas, dan istri Mas mengerti. Jarang sih kalau laki-laki ada yang bisa kayak gitu. Maksudnya, dia sadar diri gue begini, cuman ketika Allah pengen ngasih anak, tiba-tiba dibangunin aja itu semua, dan melakukan, abis itu tapi tidur lagi. Sabar lagi kalau lo mau melakukan hubungan badan. Ya nanti akan ada waktunya sendiri, dan Mas sangat believe itu gitu, bahwa nanti Allah pasti akan ngasih lagi kok. Iya. Makanya anaknya jadi 4 sekarang. Iya. Wow. Alhamdulillah, semuanya atas izin Allah. Semuanya karena Allah. Kita hidup ini hanya ngejalani saja. Apapun ketentuan dari Allah, kita terima. Itu nggak pernah mikir jelek tuh Mas? Nggak, maksudnya nggak pernah berprasangka buruk gitu sama Allah? Haram hukumnya. Paham saya Mas, tapi kan yang namanya manusia itu kan punya lintasan-lintasan pikiran liar gitu kan, yang kadang-kadang pasti suka ada pikiran aneh gitu. Nah itu Mas gimana tuh ngelawannya? Saya selalu membalas semua keburukan dengan kebaikan. Semua. Bukan, pikiran kita, dalam pikiran kita ini kan kadang-kadang suka ada pikiran-pikiran jelek gitu. Iya, semua kejelekan itu saya balas dengan kebaikan. Jadi semuanya dibalas dengan baik aja. Misalkan maksudnya dibalas dengan baik? Misalkan contoh ada orang ngatain saya, saya balas dengan doa yang baik, semoga dia mendapatkan hidayah. Itu kan kalau dari luar. Ini dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam kita terima dengan baik. Alhamdulillah. Enggak kan kadang-kadang, ya Allah kok begini banget sih ininya nih, kok begini banget sih. Itu tuh yang kadang-kadang tuh, kok gue nggak bisa. Maaf ya, kok gue nggak bisa hidup ya? Itu ngelawan pikiran-pikiran itunya gimana? Ini saya kasih contoh logika aja ya. Nah, mobil saya ditabrak orang dari belakang. Orangnya ngebut, nabrak mobil saya dari belakang. Cuger. Saya berhenti kan, dia juga berhenti. Saya turun, dia juga turun. Begitu saya turun, dia turun. Saya langsung ngedekatin, saya peluk langsung. Assalamualaikum, langsung saya peluk begini. Langsung saya peluk. Salaman, langsung peluk. Masya Allah, Alhamdulillah. Qadarullah, mobil saya ditabrak sama bapak, jadi saya bisa pelukan sama bapak. Masya Allah, Alhamdulillah, saya bilang gitu. Boleh minta nomor WA-nya Pak, kalau ada apa-apa nanti kita WA-WA-an. Saya minta maaf ya Pak ya, gitu. Saya yang minta maaf, padahal dia yang nabrak. Jadi dianya kaget. Dia satu nelpon saya nih. Terus saya suruh dia pergi aja dah. Udah Pak, udah dapat nomor WA-nya, Bapak jalan aja, saya juga mau jalan. Jadi dia nelpon saya, Pak itu mobilnya nggak apa-apa Pak, kempur lah Pak katanya. Oh nggak apa-apa Pak, saya bilang. Saya justru bersyukur banget mobil saya ditabrak. Gara-gara mobil saya ditabrak sama Bapak, saya bisa pelukan sama Bapak, bisa salaman sama Bapak, dapat nomor WA Bapak, bisa silaturahim. Nah itu, silaturahim aja mendatangkan rezeki, saya bilang. Coba kalau saya nggak ditabrak sama Bapak, saya nggak kenal. Itu nggak minta ganti tuh, Mas Adil? Saya nggak minta ganti sama sekali. Tapi dia mau ganti, nggak usah. Saya bilang nggak usah. Biarin aja Pak, biarin aja kempot, saya bilang gitu. Kayak gitu. Itu mobil juga dari Allah kok. Iya. Nah gitu. Itu perumpamaannya ya. Ini secara logika ya gitu. Kok segitunya gitu kan. Berarti emang dari awal mindsetnya emang dari dalam udah beda sama kita nih Mas. Kalau kebanyakan orang-orang di sini sih banyaknya berprasangka buruk nih kebanyakan. Kalau untuk hidup susah ya saya udah biasa. Saya ngalamin jadi gembel. Semua orang juga biasa hidup susah Mas. Tapi bisa bermindset untuk selalu berpikir baik kepada Allah, itu kan hal yang sangat luar biasa walaupun diterpa ujian yang begitu banyaknya. Itu yang kita khawatir itu ketika kita tidak diberi oleh Allah suatu kesempatan untuk bisa meraih amal jariah, untuk bisa meraih pahala. Nah, kita tidak berikan kesempatan
oleh Allah. Itu yang bikin kita khawatir di dunia ini. Tapi kalau misalkan sesuatu apapun itu nggak usah dikhawatirin. Nggak usah. Kayak gitu. Ketika tidak ada orang yang harus kita kasih sedekah, ketika tidak ada orang yang harus kita bantu, itu yang harus kita takutin. Iya. Jangan ada orang datang ke kita, Pak, tolong bantu saya, Pak, saya lapar. Aduh. Nggak punya. Dia merasa khawatir, kenapa pemulung-pemulung pada datang ke rumah saya. Nah itu. Ini. Padahal rezeki itu titipan dari Allah. Dan konsep rezeki itu terima kasih. Terima rezeki dari Allah kita terima. Gaji, syuting ini kan terima ya kan, kerja nih. Terima rezeki, terima. Kasih. Nah kalau selama ini nerima, nggak ngasih. Apa kata malaikat? Maunya nerima, nggak mau ngasih. Tapi perumpamaannya bagaikan mereka udah punya cara sih. Selalu digini-giniin tangan kirinya. Biar nggak bisa nyatet. Iya. Jadi perumpamaannya tuh bagaikan gini. Orang makan, minum, sehari 3 kali. Makan, minum berkali-kali. Tapi tidak buang kotoran selama seminggu aja. Jadi penyakit. Dalam tubuh, kita makan, minum. Tapi tidak buang kotoran, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Jadi kotoran. Dan buang kotorannya juga harus di tempat yang tepat ya, Ustaz? Iya, nah kalau rezeki kita terima, ya kita kasih, kayak gitu. Kalau kita nggak ngasih, ya siap-siap aja, siap-siap sakit, siap-siap dapat takdir yang buruk. Kalau pengen barokah ya tadi, gitu. Terima, mau ngasih juga. Kasih. Nah, kasih itu ya bisa kita kasih ke anak istri, bisa kita kasih ke orang tua, bisa kita kasih ke orang yang susah, anak yatim, orang miskin. Impian yang dari kecil yang sekarang sedang berproses itu yang istana anak yatim. Alhamdulillah sudah terbangun. Kalau istana anak yatim, kalau rumah makan gratis ya sudah terbangun. Dan saya sangat suka dengan konsep presiden dibangunkan istana, pejabat dibangunkan istana, gubernur dibangunkan istana. Tapi kenapa yang banyak disebut dalam Quran, walaupun disebut banyak dalam hadis, muliakanlah anak yatim. Itu anak yatim. Konsep dasarnya Ustadz untuk membangun istana anak yatim. Iya, istana anak yatim. Muliakan anak yatim kata Allah. Allah tidak ada sebut muliakanlah pejabat tinggi, bangunkan istana. Tidak ada Allah sebut gitu. Tapi muliakanlah anak yatim. Karena anak yatim itu nantinya siapapun yang ngasih makan anak yatim, yang cinta, peduli, sayang sama anak yatim, jaraknya itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai para sahabat nanya, sedekat apa? Jari tengah, jari telunjuk. Masya Allah, dekat banget. Gitu. Makanya kita harus cinta dan peduli terhadap anak yatim. Kita juga harus sayang kepada saudara-saudara kita. Khususnya jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Ingat hadis Nabi SAW. Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian masih ada yang kelaparan. Nah di sini banyak makanan. Tadi saya lihat di meja tuh banyak makanan. Ya Allah tuh makanan. Kalau tidak dimakan, tetangga-tetangga sini, orang-orang di sekitar sini masih ada yang kelaparan, banyak yang kelaparan. Semuanya Rasulullah yang sebut, bukan saya. Semuanya masuk dalam kitab hadis ini. Tidak beriman. Umatku ini tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Apabila mereka menyimpan makanan yang banyak, mereka tidur dalam keadaan kenyang, tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya masih banyak yang kelaparan. Makanya jangan sampai kita tidur kekenyangan, tetangga kita kelaparan. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Nanti disebut oleh Allah, kamu tidak beriman. Gitu. Padahal kita jaga sholat kita jaga puasa kita. Waduh, hablum minanas ya. Iya. Makanya saya bangun rumah makan gratis itu di situ. Iya, jangan sampai ada yang kelaparan. Habis itu. Nah, kan ini presiden kan mau bangun juga makan gratis. Ya mudah-mudahan aja. Makan siang gratis. Ya. Makan siang gratis. Mudah-mudahan dapat berkahnya ya. Presiden yang terpilih ini kan. Dapat berkahnya. Bukan itu doa saya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Nah itu. Kalau misalkan Pak Presiden butuh saya untuk bantu, saya siap bantu.
Mungkin itu salah satu konsepnya. Jangan sampai orang tidur kenyang, tapi orang di sekelilingnya pada kelaparan. Mungkin itu salah satu konsep makan gratis ya. Iya. Jangan sampai ada orang kelaparan. Kita ini tinggal di negara Indonesia yang penuh dengan keberkahan. Ini maaf, sebelumnya orang tuanya ngedidiknya gimana sih Mas Adit? Ngedidik Mas Adit? Tapi kan lagi di Palembang, bandel banget. Masya Allah. Jadi, salah satu contoh bukti bahwa negara Indonesia ini penuh dengan keberkahan. Dari Sabang sampai ke Maroke, Allah turunkan hujan. Ya. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Allah hidupkan hewan-hewan, termasuk hewan laut, hewan dalam tanah. Semua yang ada di langit dan ada di bumi tercatat di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-10. Walaqad makanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tazkurun. Aku telah hidupkan manusia, aku ciptakan manusia, aku tempatkan manusia itu di bumi. Aku berikan sumber penghidupan, sumber rezeki yang sangat banyak. Akan tetapi sangat sedikit sekali yang bersyukur. Padahal telah Allah siapkan sumber rezeki. Di dalam laut banyak rezeki, di gunung banyak rezeki, di udara banyak rezeki. Akan tetapi sangat sedikit sekali yang bersyukur. Sampai-sampai ada yang kekurangan gizi, sampai-sampai ada yang kelaparan, sampai-sampai ada yang sampai sakit, meninggal. Nah gitu. Kenapa sakit, meninggal gitu kan? Nggak punya uang buat beli obat. Kemana orang-orang? Bukankah kita negara Indonesia gotong royong ya? Suka bantu tolong-menolong dalam kebaikan. Terkenalnya kan gotong royong. Nah, kalau terkenalnya gotong royong, kalau harga obat itu 1 juta, cuma cukup 10 orang aja yang nyumbang 100.000, cukup itu buat beli obat. Terselamatkan itu yang sakit. Nggak jadi meninggal. Nah, gitu. Yuklah kita sama-sama untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Bhinneka Tunggal Ika kita jaga, NKRI ini kita jaga, gitu. Alangkah indahnya apabila semua rakyat di negara Indonesia ini saling cinta dan saling peduli terhadap kebaikan, terhadap sesama, gitu. Mas, saya pengen ini dong, Mas Adit tuh katanya ini ya, suka ngelamun malam-malam tapi bikin lagu. Iya. Masya Allah. Ini yang istrinya nanya itu, Mas, yang pas Mas Adit pakaiannya rapih. Iya. Seperti mau pergi kemana gitu. Iya. Terus istrinya nanya, loh Abi mau kemana? Dan Mas Adit menjawabnya dengan bernyanyi. Iya. Boleh kita dengar nyanyiannya? Boleh. Ini lagu ciptaan saya sendiri. Jadi istri saya nanya kan, Abi kok rapi banget, mau kemana? Kata istri saya. Saya jawab dengan lagu. Tak tahu langkahku mau kemana, tetapi ku tak berhenti menemani. Ku temani kekasihku yang sangat ku cinta, ku sayangimu setiap harinya. Tak pernah aku merasa lelah untuk menemani kekasihku tercinta. Asalkan kekasihku merasa bahagia, ku kan selalu menemanimu, membahagiakanmu. Ku kan terima cintamu dengan apa adanya, asalkan kau ucapkan janji setia. Ku kan selalu menjagamu dan membuatmu bahagia. Ku kan beribadah dan juga selalu berdoa, semoga kita selalu bersama, hidup bahagia di dunia dan meraih surga. Hidup bahagia di dunia dan meraih surga. Tujuan kita itu yaitu meraih kebahagiaan di dunia dan juga surga. Orang sukses itu ketika dia memiliki kesadaran akan dirinya itu seorang manusia yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas, yaitu manusia. Manusia itu kemampuannya terbatas.
Makanya kita itu tidak boleh sombong. Di atas langit masih ada langit. Orang pintar masih ada yang lebih pintar. Orang bodoh ada lagi yang lebih bodoh lagi. Orang kecil ada yang lebih kecil lagi. Orang tinggi ada yang lebih tinggi lagi. Itulah manusia. Jadi manusia yang sukses itu seperti apa? Manusia yang sukses itu seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu orang sukses. Mas Adit, terima kasih sudah datang. Terima kasih banget. Banyak banget yang bisa di-sharing di sini, luar biasa. Dan tetap saya suka banget tadi jawabannya ketika istrinya bertanya, Abi mau kemana? Dijawab dengan lagu yang pada intinya, gue berdandan ini untuk sama lo. Itu keren banget. Terima kasih Mas Adit. Masya Allah. Thank you ya.